Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Ruang Sejarah. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu dewa di mitologi Yunani. Dewa ini terkenal dengan kemampuannya yang bisa memicu gempa bumi, dan inilah dewa Poseidon. Poseidon adalah dewa laut, gempa bumi, dan pencipta kuda dalam mitologi Yunani. Kisah-kisah tentang Poseidon seringkali menyoroti sifatnya yang kuat dan penguasaan wilayahnya yang melibatkan lautan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan air. Salah satu cerita paling terkenal tentang Poseidon adalah mitos mengenai penciptaan kuda dan peranannya dalam mengguncangkan bumi. Dan inilah beberapa kisah dan mitos tentang Poseidon. Yang pertama adalah kisah Poseidon yang menciptakan kuda. Kisah penciptaan kuda oleh Poseidon merupakan salah satu aspek menarik dalam mitologi Yunani. Salah satu versi mitos ini melibatkan Poseidon sebagai pencipta kuda sebagai hadiah untuk manusia. Berikut adalah versi cerita tersebut. Ketika Poseidon bersama-sama dengan dewa lainnya membagi-bagikan hadiah-hadiah untuk memberikan kontribusi pada perkembangan umat manusia, tiba giliran Poseidon untuk memberikan hadiahnya. Poseidon merasa perlu memberikan sesuatu yang bermanfaat dan membanggakan. Dengan kekuatan trisulanya, Poseidon menusukkan tanah, menciptakan suatu keajaiban. Saat trisula menembus tanah, air asin laut mulai muncul dari celah-celah tanah. Namun, Poseidon tidak berhenti di situ. Dengan semangat penciptaannya yang tinggi, ia memutuskan untuk memberikan hadiah yang lebih istimewa. Poseidon menghentakkan kaki kuatnya ke tanah, dan dari cetusan air laut yang masih segar muncullah makhluk yang unik dan indah, kuda. Kuda-kuda itu memiliki keindahan, kecepatan, dan kekuatan yang luar biasa. Poseidon memberikan kuda-kuda tersebut kepada umat manusia sebagai hadiah untuk membantu mereka dalam pekerjaan sehari-hari, perang, dan transportasi. Kuda-kuda tersebut segera menjadi sahabat dan mitra yang berharga bagi manusia. Mereka membantu dalam pertanian, perdagangan, dan perang. Kecepatan dan keanggunan kuda-kuda tersebut membuat mereka menjadi bagian penting dari kehidupan manusia dalam berbagai aspek. Sejak saat itu, kuda dihormati dan dijadikan sebagai hewan yang istimewa dalam mitologi Yunani, selain sebagai anugerah dari Poseidon. Cerita ini juga mencerminkan kontribusi para dewa dalam memberikan hadiah dan kemampuan yang bermanfaat bagi umat manusia dalam mitologi Yunani. Kemudian adalah kisah pertempurannya dengan Dewi Athena. Salah satu peristiwa paling terkenal yang melibatkan Poseidon dan Athena adalah pertarungan mereka untuk memperebutkan kehormatan sebagai pelindung kota Athena. Mitos ini dikenal sebagai kontes antara Poseidon dan Athena, atau kontes atribusi kota Athena. Berikut adalah cerita tentang persaingan mereka. Ketika orang-orang di wilayah Attika, daerah yang kemudian menjadi kota Athena, mencari dewa yang akan menjadi pelindung mereka, Poseidon dan Athena muncul sebagai calon. Untuk menentukan siapa yang layak, mereka memutuskan untuk mengadakan kontes, di mana masing-masing dewa harus memberikan hadiah kepada manusia. Poseidon pertama-tama menusukkan trisulanya ke tanah, menciptakan sumber air asin, yaitu laut. Meskipun air laut bermanfaat, para dewa dan manusia dianggap perlu memiliki sesuatu yang lebih berharga. Athena kemudian menanam benih pohon zaitun, yang tumbuh menjadi pohon dewasa dalam sekejap. Pohon zaitun melambangkan kedamaian, kebijaksanaan, dan kesuburan. Dewa-dewa dan manusia setuju bahwa hadiah Athena lebih berharga dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, kota yang kemudian dinamai Athena menjadi tempat perlindungan dewi ini. Athena menjadi pelindung kota dan menjadi salah satu dewi utama dalam panteon Yunani. Pertarungan ini juga mencerminkan nilai-nilai yang dihargai oleh masyarakat Yunani kuno. Mereka menghargai kebijaksanaan, perdamaian, dan kemakmuran lebih dari kekuatan dan kemegahan yang mungkin ditunjukkan oleh hadiah Poseidon dalam bentuk laut. Keputusan untuk memilih hadiah Athena menggambarkan penghormatan terhadap nilai-nilai yang dianggap lebih penting dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun Poseidon kalah dalam kontes ini, penting untuk dicatat bahwa dewa-dewa Yunani seringkali memiliki hubungan yang kompleks dan terlibat dalam berbagai kisah mitologis yang melibatkan interaksi dan konflik antara mereka. Kemudian adalah kisah pertemuannya dengan Amphitrite. Kisah pertemuan antara Poseidon dan Amphitrite adalah salah satu kisah cinta dalam mitologi Yunani.
Amphitrite adalah seorang Nereid, yaitu sekelompok nimfa laut, dan dia adalah putri dari Nereus, dewa laut tua. Cerita ini menceritakan bagaimana Poseidon jatuh cinta pada Amphitrite dan upaya-upaya yang dilakukan untuk memenangkan hatinya. Awalnya, Poseidon, dewa laut yang perkasa, merasa terpukul oleh kecantikan Amphitrite. Namun, Amphitrite tidak merespons cinta Poseidon dengan baik. Dia menolaknya dan melarikan diri ke pegunungan, menjauh dari kehidupan di laut. Poseidon, yang tidak terbiasa ditolak, merasa sangat kesal dan bersedih. Dalam beberapa versi kisah, Poseidon tidak menyerah begitu saja. Dia memutuskan untuk mendapatkan bantuan dari seekor delfin yang setia kepadanya. Delfin tersebut bernama Delphine atau Delphin, dan Poseidon meminta bantuan delfin ini untuk merayu Amphitrite. Delphin pergi menemui Amphitrite dan dengan lembut memohon agar dia menerima cinta Poseidon. Delphin berhasil membujuk Amphitrite, dan dia setuju untuk menjadi istri Poseidon. Sebagai tanda terima kasih, Poseidon mengubah Delphin menjadi sebuah rasi bintang, yang sekarang dikenal sebagai rasi bintang Delphinus atau Delphin. Amphitrite kemudian kembali ke laut dan menjadi ratu di istana bawah laut bersama Poseidon. Mereka memiliki 3 anak, di antaranya adalah Triton, yang dikenal sebagai dewa laut yang kuat dan memiliki tanduk mirip ikan. Kisah ini mencerminkan tema umum dalam mitologi Yunani tentang keteguhan hati dan perjuangan dalam cinta. Meskipun awalnya ditolak, Poseidon berhasil memenangkan hati Amphitrite dan membuktikan bahwa cinta sejati dapat mengatasi segala rintangan. Kemudian adalah kisah kemarahan dewa Poseidon. Salah satu kisah yang menunjukkan kemarahan Poseidon adalah kisah mengenai Raja Trakia yang sombong bernama Polybo dan keluarganya. Cerita ini melibatkan penghinaan terhadap dewa laut dan konsekuensinya. Raja Polybo dari Trakia memiliki sejumlah putra dan putri yang sangat sombong. Mereka meragukan kekuatan Poseidon dan bahkan menyebutnya sebagai dewa palsu. Triton, anak Poseidon yang berwujud setengah manusia setengah ikan dan diangkat sebagai putra oleh dewa laut itu, mendengar penghinaan tersebut. Triton melaporkan penghinaan tersebut kepada Poseidon, dan dewa laut itu marah oleh keberanian Raja Polybo dan keluarganya. Sebagai balasan atas penghinaan mereka terhadap kekuatannya, Poseidon memutuskan untuk memberikan hukuman yang pantas. Sebagai hukuman, Poseidon mengutuk keluarga Polybo dengan mengubah mereka menjadi monster laut. Polybo dan keluarganya berubah menjadi makhluk-makhluk yang mengerikan, setengah manusia dan setengah ikan, serupa dengan bentuk Triton. Mereka terpaksa hidup di lautan, menjauh dari kehidupan manusia dan menjadi peringatan bagi semua yang berani meremehkan kekuatan dewa. Melalui hukuman ini, Poseidon ingin menunjukkan kepada manusia betapa pentingnya hormat dan takut kepada para dewa. Kisah ini juga menyampaikan pesan bahwa kesombongan dan penghinaan terhadap dewa dapat berujung pada konsekuensi yang serius. Kisah ini menunjukkan sifat kejam Poseidon terhadap mereka yang menghina atau meremehkan kekuasaannya. Dalam mitologi Yunani, dewa-dewa seringkali membalas dengan tindakan keras terhadap mereka yang tidak menghormati atau menyebabkan kemarahan mereka. Kemudian adalah kisah peran Poseidon di Perang Troya. Meskipun Poseidon tidak menjadi tokoh sentral dalam mitos-mitos yang berkaitan langsung dengan Perang Troya, dia memiliki beberapa peran dan pengaruh dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi selama konflik tersebut. Dalam epik-epik Homeros, khususnya Iliad, peran Poseidon lebih mencolok dalam beberapa episode khusus. Poseidon membantu membangun tembok Troya. Sebelum perang dimulai, Raja Laomedon dari Troya menjanjikan bayaran kepada Poseidon dan Apollo untuk membangun tembok yang tak tertembus dalam waktu singkat. Namun, ketika Laomedon menolak membayar, Poseidon dan Apollo sangat marah. Akibatnya, mereka mengirimkan monster laut yang mengerikan ke Troya dan menimbulkan kekacauan. Kesalahan Laomedon ini kemudian berkontribusi pada mitos kesengsaraan Troya dan mengarah pada Perang Troya. Meskipun tidak terlibat langsung dalam pertempuran di medan perang, Poseidon memberikan dukungan kepada pihak Achaean, Yunani. Dalam Iliad, ketika Achilles bertempur melawan Hektor, Poseidon mendukung Achilles dengan berbicara kepada para dewa lainnya, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap tindakan para dewa yang mendukung Troya. Poseidon ingin memastikan kemenangan untuk pihak Achaean.
Poseidon terlibat dalam pertarungan dengan Apollo, dewa matahari, di perang tersebut. Keduanya saling bersaing dan berusaha untuk mendukung pihak yang mereka pilih. Poseidon mencoba membantu Achaean, sedangkan Apollo mendukung Troya. Aeneas, seorang pahlawan Troya, merupakan anak dewa Aphrodite. Poseidon melibatkan diri dalam penyelamatan Aeneas selama pertempuran. Meskipun Poseidon awalnya ingin membunuh Aeneas karena membela pihak Troya, Hera mencegahnya dan menyatakan bahwa Aeneas memiliki takdir besar di masa depan. Walaupun peran Poseidon tidak sebesar beberapa dewa lain seperti Hera, Athena, atau Apollo dalam cerita perang Troya, kontribusinya tetap memberikan warna pada epik tersebut dan menunjukkan bagaimana para dewa Yunani terlibat dalam urusan manusia dan peristiwa mitologis besar. Kemudian adalah kisah Poseidon sebagai pemicu gempa bumi. Meskipun mitos-mitos mengenai Poseidon tidak secara khusus berkisah tentang bagaimana dewa tersebut menciptakan gempa bumi, Poseidon dikenal sebagai penguasa gempa bumi dalam mitologi Yunani. Beberapa mitos menyebutkan bahwa Poseidon memiliki kemampuan untuk mengguncangkan bumi dengan trisulanya, yang bisa menyebabkan gempa dan gelombang laut yang mendalam. Berikut adalah beberapa elemen mitos yang terkait dengan Poseidon dan kekuasaannya atas gempa bumi. Trisula sebagai alat pengguncang bumi. Poseidon seringkali digambarkan membawa trisula atau tongkat bercabang 3, yang menjadi simbol kekuasaannya. Trisula ini diyakini memiliki kekuatan untuk mengguncangkan tanah dan memicu gempa bumi ketika dewa ini merasa marah atau dihina. Kemarahan Poseidon dan gempa bumi. Dalam beberapa mitos, Poseidon seringkali digambarkan sebagai dewa yang penuh amarah. Ketika dia merasa tidak dihormati atau marah, Poseidon dapat menggunakan kekuatannya untuk menghasilkan gempa bumi. Meskipun tidak ada kisah spesifik yang menggambarkan kejadian ini, peran Poseidon sebagai penguasa gempa bumi menjadi bagian dari citra dewa ini dalam mitologi Yunani. Peran di Perang Troya. Dalam Iliad karya Homer, Poseidon memiliki peran penting dalam Perang Troya. Dia membantu pihak Achaean, Yunani, dan seringkali digambarkan sebagai dewa yang dapat mengguncangkan tanah. Beberapa ayat dalam Iliad menyiratkan bahwa Poseidon memicu gempa bumi untuk membantu pasukan Achaean atau untuk menunjukkan kekuasaannya kepada dewa-dewa lainnya. Sementara mitologi Yunani tidak menyediakan kisah spesifik tentang Poseidon menciptakan gempa bumi, penggambaran umumnya sebagai penguasa gempa dan laut menunjukkan bahwa dewa ini memiliki kendali atas kekuatan alam tersebut. Poseidon sering dihubungkan dengan fenomena gempa bumi dan tsunami, yang menggambarkan kekuasaannya atas lautan dan elemen-elemen yang berkaitan dengannya. Dalam perjalanan melalui mitologi Yunani, kita telah menyelami kisah yang mengagumkan tentang Dewa Poseidon, penguasa lautan dan gempa bumi. Dari trisula yang mengguncang bumi hingga penciptaan kuda yang luar biasa, Poseidon memancarkan kekuasaan dan keanggunan sebagai salah satu dewa utama di Gunung Olympus. Mitos-mitos yang melibatkan Poseidon mengajarkan kita tentang keseimbangan antara kemarahan dan belas kasih, kekuatan dan kebijaksanaan. Trisula yang ia pegang menjadi simbol tidak hanya kekuasaannya atas lautan luas, tetapi juga peringatan akan konsekuensi dari kemarahan dewa tersebut. Melalui mitos ini, kita diingatkan bahwa alam semesta Yunani kuno diisi dengan dewa-dewa yang mewakili berbagai aspek kehidupan. Poseidon, dengan gempa bumi yang dapat ia ciptakan, memberikan kita pengertian tentang kekuatan alam yang luar biasa dan bagaimana manusia harus menghormati dan menjaga keseimbangan dengan kekuatan tersebut. Semoga perjalanan kita melalui kisah Poseidon ini telah memberikan wawasan baru dan menghidupkan kembali keajaiban mitologi Yunani. Jangan lupa untuk terus menjelajahi dunia mitos yang kaya dan memberi kita pandangan mendalam tentang manusia, alam, dan dewa-dewa yang memerintah di Gunung Olympus. Terima kasih telah menyertai kami dalam eksplorasi ini. Sampai jumpa dalam petualangan mitologi berikutnya.